Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sherly Anggun Putri, Vidya Kelvina, Arifah Kainunisa, dan saya sendiri Putri Ramadhani pada mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Di sini kami akan mempraktekkan dan memberi materi mengenai word reference. Selanjutnya. Nah, untuk materi pertama mengenai nama dan fungsi menu reference pada Mrs. Word akan dijelaskan oleh Sherly kepada Sherly. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai nama dan fungsi menu reference pada Microsoft Word. Yang A, icon perintah pada grup table of content. Icon perintah yang terdapat pada grup table of content terdiri dari 3 icon. Yang pertama, table of contents, add text, dan update table. Yang B, icon perintah pada grup footnotes. Umumnya, semua icon perintah yang terdapat di grup footnotes ini pengelolaan referensi tulisan. Grup ini memiliki flyout di bagian kanan, bagian bawahnya yang berisi properti lebih detail seputar referensi dokumen. Grup ini terdiri dari 4 icon perintah. Yang pertama ada insert footnote, yang kedua insert endnote, yang ketiga next footnote, dan yang keempat itu show notes. Selanjutnya yang C yaitu ada ikon perintah pada grup sitasi dan bibliografi. Ikon perintah yang terdapat di grup sitasi dan bibliografi digunakan untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka. Grup ini sangat membantu dalam pengelolaan daftar kutipan dan daftar pustaka yang sering membingungkan kita di saat menggarap tulisan usaha jujur dalam kutipan daftar pustaka dari buku yang dikutip. Kemudian malah kita yang dibuat bingung. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide PPT. Kemudian yang D, ada icon perintah pada grup captions. Grup caption secara umum digunakan untuk menyisipkan keterangan mengenai gambar atau ilustrasi yang terdapat dalam dokumen. Grup caption ini terdiri atas 4 ikon perintah. Yang pertama ada insert caption, yang kedua ada insert table of figures, yang ketiga ada update table, dan yang keempat ada cross reference. Kemudian yang E atau yang kelima itu ada icon perintah pada grup index. Grup index secara umum memiliki fungsi untuk pengelolaan daftar kata yang dibahas di buku. Grup ini juga terdiri dari 3 ikon perintah. Yang pertama mark entry, yang kedua ada insert index, dan yang ketiga ada update index. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sherly atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk materi cara pembuatan daftar isi secara otomatis melalui menu reference akan dibahas oleh Vidya. Kepada Vidya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang cara pembuatan daftar isi secara otomatis melalui menu reference. Untuk membuat daftar isi, klik tab reference, pilih table of content, lalu pilih format yang akan digunakan. Setelah selesai, kamu pilih Microsoft Word, akan membuat daftar isi yang sudah include dengan link menuju judul tulisan. Selanjutnya, cara membuat daftar isi Microsoft Word dan 2013. Yang pertama yaitu
Buka atau ketiklah sebuah artikel dahulu yang akan ditambahkan daftar isi. Bagaimana cara membuat daftar isi dengan titik-titik setelahnya ini? Semua Office itu mirip, entah itu Office 2007, Office 2010, ataupun Office 2013. Semua menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan heading atau table of content. Di sini saya menggunakan Office 2013 sebagai contohnya. Yang kedua yaitu diisi. Di sini saya sudah membuat sebuah artikel dengan judul "Cara Membuat Blog" sebagai judul utamanya. Kemudian saya ingin menambahkan daftar isi artikel tersebut. Selanjutnya, cara yang pertama yaitu memilih setiap kalimat yang akan dijadikan daftar isi. Sebagai contoh di sini, saya ingin memberikan kalimat cara membuat blog terbaru. Sebagai caranya pastinya kita harus berada di menu Home, lalu pilih pada bagian settingan heading dengan pilihan heading 1. Nah, seperti tampilan pada gambar slide, selanjutnya akan memilih kalimat lain di bawah heading 1, yaitu sebagai heading 2. Pada kalimat di mana saja tempat membuat blog pribadi baru dan gratis itu. Berikutnya, jika memang ada bagian artikel yang masih bisa dijadikan heading 3, kita bisa memberikan lagi heading 3 yang letaknya biasanya sesudah heading 2. Lakukan cara seperti nomor 3 sampai pada nomor yang kelima ke semua artikel. Disinilah poin terpenting dari pembuatan daftar isi, yaitu menjadikan kalimat yang kita inginkan menjadi heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan seterusnya. Selanjutnya, sampai di sini settingan semua heading sudah selesai. Berikutnya adalah membuat daftar isi pada halaman yang sobat inginkan. Bisa di awal makalah atau di akhir makalah. Kalau saya memberikan contoh di sini adalah bagian daftar isi yang berada di akhir makalah. Maka saya akan mengklik pada bagian akhir artikel, menu insert, lalu page break. Akan muncul halaman kosong di bagian akhir. Selain page break, kita juga bisa menggunakan enter di bagian akhir artikel. Nah, langkah selanjutnya, pastikan kita memilih bagian reference, kemudian klik pada bagian table of content. Pada bagian table of content ini berfungsi untuk mengumpulkan semua heading yang telah disetting sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa memilih tampilan daftar isinya. Setelah muncul kotak pilihan table of content, di sini kita akan memilih automatic table 1. Langkah selanjutnya, secara otomatis semua heading yang telah kita buat tadi akan tersusun menjadi sebuah daftar isi berdasarkan urutan yang sudah dibuat. Di sini adalah contoh hasil daftar urutan daftar isi dengan heading yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan urutan pengelompokan heading yang telah kita buat secara detail, akan terlihat seperti pada gambar. Kita bisa melihat bahwa heading 1 lebih menjorok ke kiri daripada heading 2 atau 3. Nah, daftar isi tersebut masih bisa kita edit lagi sesuai keinginan. Misalnya, kita akan merubah font, merubah kalimat heading, dan merubah settingan heading.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vidya yang telah menjelaskan mengenai cara pembuatan daftar isi. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka pada Microsoft Word dengan cara yang benar akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat daftar pustaka pada Microsoft Word dengan cara yang benar. Langkah pertama, silakan buka ribbon reference, terus tekan Manage Search. Nah, setelah itu akan muncul jendela Search Manager, klik tombol New, setelah itu pilih tipe sumber pada opsi Type of Search. Nah, misalnya kita menggunakan buku sebagai referensi makalah, maka pada Type of Search-nya kita memilih book. Nah, selanjutnya pada opsi Language, kita pilih Indonesia. Nah, lalu isikan semua data yang diminta. Misalkan pada kolom author atau penulis, klik tombol edit. Nah, kemudian masukkan nama penulis dari sumber buku yang digunakan. Misalkan nama penulisnya Michelangelo. Nah, jika sudah, klik tombol add. Nah, jika ada lebih dari satu penulis, cukup masukkan lagi nama penulisnya dan klik tombol add lagi. Nah, jika semua data yang diminta sudah diisi, nah cukup simpan daftar pustaka tersebut dengan mengklik tombol OK. Nah, silakan tambahkan daftar pustaka sebanyak yang dibutuhkan. Jika sudah tutup jendela Search Manager dengan mengklik tombol Close. Nah, sekarang kita hanya perlu menggunakan daftar pustaka yang telah dibuat sebelumnya. Caranya masih di ribbon reference, klik bibliografi, lalu insert bibliografi. Nah, dan secara otomatis data dari daftar pustaka yang telah dimasukkan tadi akan muncul sebagai daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk mini tutorial mengenai cara pembuatan daftar pustaka akan disajikan oleh Arifa Khairiyah. Kepada Arifa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi dengan menggunakan Word Reference. Untuk membuat daftar isi, kita harus menekan subbab-subbab tersebut dengan heading. Untuk subbab pertama, kita jadikan heading 1. Kemudian disesuaikan tulisan sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk submateri kedua sama tapi menggunakan heading 2. Dan untuk submateri yang ketiga kita gunakan heading 3. Kemudian sesuaikan tulisan sama seperti sebelumnya. Karena kita sudah menekan sub-sub materinya dengan masing-masing heading, untuk daftar isi otomatis kita bisa ambil di reference. Kemudian kita ambil tab of content.
Kemudian tekan Table of Content. Selanjutnya silakan pilih daftar isi apa yang diinginkan. Saya memilih Automatic Table 1. Kemudian diklik. Kemudian daftar isi otomatis sudah terlihat pada bagian daftar isi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara membuat daftar pustaka dengan word reference. Yang pertama kita pilih dulu style yang akan kita gunakan. Stylenya di sini banyak, tapi yang sering digunakan adalah style apa. Kemudian kita ambil insert citation. Kita ambil add new search. Di sini ada type of search. Di sini kita bisa memilih referensi yang kita ambil. Saya contohkan di sini referensinya yaitu buku, kemudian autor. Autornya di sini nama penulis. Nah, saya contohkan nama saya, nama akhir saya itu first name saya Arifa. Kemudian tekan OK. Jika masih ada penulis selanjutnya, kita bisa menambahkan penulis dengan memasukkan last dan first dari penulis selanjutnya. Kemudian title-nya saya contohkan menggunakan modul modul keanekaragaman hayati. Selanjutnya tahunnya saya contohkan tahun 2022. Kotanya yaitu Padang. Kemudian UNP Press. Saya contohkan itu Universitas Negeri Padang Press. Kemudian klik OK. Ini merupakan ketika kita memasukkan sumber terdapat kutipan. Nah, ini merupakan kutipan otomatis dari word reference. Sedangkan untuk daftar pustaka otomatisnya sendiri, kita ambil di bibliografi. Kemudian untuk daftar otomatisnya itu kita ambil di bibliografi. Sama seperti daftar isi otomatis, kita bisa memilih referensi atau daftar pustaka otomatis yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya mengambil yang pertama, yaitu bibliografi. Nah, di sini sudah langsung terlihat daftar pustaka otomatis dari yang saya buat sebelumnya. Nah, sekian tutorial mengenai pembuatan daftar isi dan daftar pustaka otomatis dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arifa yang telah menyajikan bagaimana cara membuat daftar pustaka dan daftar isi dengan menggunakan word reference. Dengan berakhirnya tutorial tadi, maka berakhir pula diskusi kita mengenai word reference ini. Saya sebagai moderator, bila ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.